Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersyukur memulai ngaji kita. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan setelah kita diberitahu di dalam naskah ini matanya oleh Imam Ghazali, wal hasudu huwa mu'adzabu alladzi la yarhamu wa la yazalu fi adzabin da'imin fid dunya. Orang yang hasad itu adalah orang yang tersiksa, wala yazalu, dan dia tidak henti-hentinya tersiksa. Melihat orang senang susah, tersiksa, hidupnya tidak tenang. Min adzabi min fitunya, sehingga dia mendapatkan azab di dunia ini karena kehasadannya melihat orang. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasadu yuhayyiju khamsata asya. Wal hasad, dan hasad itu yuhayyiju, dapat membangkitkan khamsah, 5 asya'un perkara. Yang pertama apa? Orang kalau hasad itu fasadut ta'at, bisa merusak ketaatan kita pada Allah. Mestinya amal kita diterima, tidak jadi diterima. Karena apa? Al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul qata. Seperti api memakan kayu bakar, hilang begitu saja. Jadi kita upayakan hati kita dilembar nawai. Kita lepas, ada teman bahagia, ikut bahagia. Kita doakan. Jangan pernah hasad. Yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur, melakukan berbagai kemaksiatan dan kejahatan. Wasyururi. Gimana hatinya tenang? Enggak tenang. Dia akan tenang kalau tanda petik kompetitornya itu jatuh. Nah, sehingga dia membuat kejahatan demi kejahatan, dan itu ma'asi, maksiat demi maksiat. Yang ketiga, at-ta'ayu wal hammu min ghairi faidah, susah payah gelisah tanpa guna. Malam nggak bisa tidur, ngerasakan temennya yang sukses itu loh, nggak bisa tidur. Ya, senengnya di sana, nggak tidurnya di sini gitu loh. Ngapain? Biarkan temen sukses, alhamdulillah kita doakan. Warrobi, dan yang keempat adalah amal qalbi hatta la yakata yahamu hukman min ahkamillah ta'ala. Yang keempat, membutakan hati, amal qalbi. Kalau sudah gelap mata, gelap hati, ya udah semua dijadikan halal. Yang penting temennya itu jangan menjabat. Hatta la yakatu yafhamu hukman, hingga hampir tidak dapat memahami hukum pun. Satu hukum itu enggak penting. Yang penting hukumnya itu diri sendiri. Menghalalkan segala cara, menghancurkan temannya itu. Ngapain sih hidup mikirin orang lain?
Kita doakan, moga jabatannya, moga rezekinya, moga pangkatannya itu berkah. Karena dia tidak akan bisa, kalau lagi marah itu tidak akan mengikuti min ahkamillah ta'ala, hukum-hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, al-hirmanu walayakatu yafduru bi muradih, berkondisi yang terhalang dan nyaris dia tidak dapat sukses dengan segala keinginannya. Mau kerja apa? Loh, hidupnya nggak tenang. Mau teliti membuat tulisan apa? Hidupnya nggak tenang. Sehingga dia hidupnya terlunta-lunta. Satu, susah. Dua, tidak konsentrasi. Tiga, tidak menghasilkan apa-apa. Kalaupun dia melakukan amal, amalnya terbakar. Jadi itu beratnya jadi orang yang hasad. Wa qala al-mu'allif fa inna dunya la tahlu qattun min khalqin kasirin ya, min akroni ma'arifi, karena sejujurnya tidak kosong sama sekali dari makhluk yang banyak berupa para kawannya dan para kenalannya, mimman anma alaihim bi'ilmi aw malin aw jahin, dari orang yang Allah telah memberi kenikmatan kepada mereka dengan ilmu serta kedudukan. Kan tidak mungkin Mbak Ibu sekalian semua jadi presiden, nggak mungkin. Semua jadi gubernur, nggak mungkin. Jadi menteri, nggak mungkin. Teman kita yang jadi menteri kita doakan, yang jadi gubernur kita doakan, yang jadi presiden kita doakan. Loh, kalau semua jadi pemerintah, rakyatnya siapa? Lah, ini yang kadang-kala orang tidak bisa, ngukur. Baju saya itu kebesaran, jangan-jangan kalau dikasih ini, ya, kemudian dia sadar, oh, saya memang pantasnya bukan di situ. Ya, itu yang baik. Ya. Fala yazalu fi adzabin da'imin fid dunya, maka tidak henti-hentinya ia dalam kondisi yang tersiksa di dunia kalau tidak mengerti bahwa terhadap kedudukan, rezeki, pangkat itu sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di lembar Noe artinya. Wa wa khuslul hammi wal hiyami fil aqli wal wazni, artinya ia tersiksa, gelisah, bingung akalnya, hidupnya penuh beban, wajahnya tuh mencurang tok. Mencurang itu nggak pernah ada senyumnya karena budek jutek lihat orang yang sukses itu. Bapak Ibu sekalian, ila mautihi wal adzabul akhirah asadu akbaru, padahal dia nanti susahnya sampai kematian. Dan padahal akhirat asadu akbar, siksaan akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar min adzabi hasil fitunya, daripada mendapatkan yang di dunia. Ya ules lah, ora oleh nek donya ya nanti akhirat, ngono lho. Buat kita semua. Jadi sahabat kita yang sukses kita doakan, teman kita yang terus berkibar kita doakan. Kita harus tahu diri dan kita harus bisa menempatkan diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mu'allif bal yasilul abdu ila haqiqatin al-imani ma lam yuhibbu li sa'iril muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat, artinya kebahagiaan, artinya hakikat ma'rifatullah. Hatta apa? Hatta dia beriman malam yuhibbus lisairi, selama dia tidak menyukai bagi kaum musliminnya apa yang sesuai untuk dirinya. Jadi toh itu juga umat kita sukses, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah hatinya dongkol karena temannya sukses. Sama saja dengan kesusahaan dalam hal perkara indrawi seperti kekayaan, perkara
yang maknawi seperti ilmu. Kal ghina awil makni watil kal ilmi, nggak usah di khasati. Khitbah boleh, bukan ghibah. Khibtoh boleh. Iri dalam rangka positif untuk motivasi itu boleh, tapi bukan untuk menghancurkan teman, tidak boleh. Bal yambaghi ayyusahimi al-muslimna fi syar'i wad-dara. Bahkan sepatutnya sebagai sesama muslim dia adalah harus senang, harus membantu dalam keadaan susah atau senang. Halil khosbi wal jadab, artinya dalam keadaan subur, dalam keadaan banyak hasilnya, atau lagi paceklik, kita tetap membantu teman. Fal muslimuna kal bunyanu wahid yasudu ba'du ba'dun wa kal jasati wahid. Karena orang Islam itu satu bangunan, semuanya saling menguatkan menjadi satu. Idastaka minhu udhun istaka sa'irul jasad. Apabila terasa sakit salah satu anggota tubuh kita, maka akan sakitlah seluruh tubuh kita. Seharusnya begitu. Jadi kita bahagia melihat orang bahagia, jangan kita sedih melihat orang senang. Nanti sebaliknya, senang melihat orang sedih. Wah, ini repot kalau sudah seperti itu. Bapak sekalian, kama qala Rasulullah, al-mu'minuna kal jasadil wahid idzastaga min udhun tata'ala sa'irul jasad bil hima wasyahir. Sesama orang beriman itu satu bagian tubuh yang saling menguatkan, maka akan berseru kepadanya seluruh tubuhnya dengan sebab demam dan tidak bisa tidur. Bapak Ibu sekalian, jenengan kita pernah sakit gigi? Pernah kan? Sakitnya gigi tapi mata nggak bisa merem, seluruh badan sakit. Lah itulah seharusnya. Kalau ada orang lain kita sakiti, maka orang Islam lainnya sakit. Karena itu kalau ada orang bahagia, kita ikut bahagia. Jangan sebaliknya. Qala Ibnu Battal, ya, beliau mengatakan al-mahabbatu ala talatin, cinta itu ada 3. Mahabbatul ijlali wa ta'dhimin ka mahabbatil walid, cinta penghormatan, pengakuan seperti cinta kepada orang tua kita. Tanpa batas kan? Mencintai sesama muslim sebaiknya seperti itu. Jangan bermusuhan. Yang kedua, wa mahabbatu sufqatin wa rahmatan ka mahabbatil waladin. Cinta kasih sayang seperti cinta kepada anak. Bapak Ibu sekalian, sak nggodho-nggodhone anak, kita tetap bahagia, tetap cinta. Apakah karena anaknya nakal kemudian astagfirullahaladzim naudzubillah, wis ndak tak aku anak, kan juga enggak kan? Mestinya sesama muslim juga seperti itu. Jangan saling menghancurkan. Yang ketiga, wa mahabbatun musakalatin wastihsanin ka mahabbatis syairin nas, cinta persamaan dan berbuat kebaikan seperti cintanya kita sesama manusia. Itulah sebaiknya cinta itu seperti itu. Mengapa di dalam ilmu tasawuf disebutkan al-mahabbatu asasul ma'rifah, bahwa cinta mahabbah itu adalah dasarnya seseorang bisa ma'rifat. Kalau nggak punya cinta, sulit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wa qala al-mu'allif fa in kunta la tusadifu hada min qalbika fastaghiluka bi talabin takhallusi min halakil ahammun. Jika kamu tidak menyampai hal itu, artinya tidak mencintai sesama manusia, ya, dari hatimu, maka kesibukanmu dengan mencari apa yang membebaskan dari kebinasaan adalah lebih penting. Jadi kalau kita tidak
Kalau kita tidak bisa membantu 10 orang, bantulah 5 orang. Kalau tidak bisa 1 orang. Kalaupun tidak 1 orang, ya jangan bikin susah orang lain. Lebih baik kita menyibukkan ini. Fastighaluka bitolabil takhallusi minal halak. Lebih baik kita menyibukkan yang tidak bisa, yang tidak menghancurkan, tidak merusak dari amal kita. Lebih baik itu. Wis amale titik, hasad terus, kulaan dosa. Lah itu jangan sampai. Bapak sekalian, minnal istighalika binawadiril furu', daripada kesibukanmu dengan hal-hal langkah ilmu-ilmu yang furu', yang cabang, yang pokok dulu yang kita cari. Wa yajza itu minal faraid, seperti ilmu-ilmu yang melebihi dari itu. Wa ilmu khusumat, dan ilmu perdebatan, ya, tentang sesuatu yang dapat memutus menghentikan perdebatan. Jadi lebih baik kita slow saja hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu hasad. Nah sekarang riya. Bapak Ibu sekalian, wa ammar ya fa wasyirkul khafiyun. Ar-riya, riya, ya, fahuwa syirkul khafi, itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seperti Allah, seperti Rasulullah bersabda, ittaqus syirku asghar, takutlah engkau kepada syirik kecil. Para sahabatnya bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik yang kecil itu? Qala arya. Rasulullah menjawab, riya. Janganlah kita selalu riya, karena riya itu kan dasar. Nah, ujub dulu, baru riya, baru takabur. Nah, kalau itu kan, wa akhadus syirkin, dan riya adalah satu dari 2 syirik yang tersembunyi dan tertampak. Wa dzalika, dan riya itu tolabukal mangjila fi qalbil khalq, itu adalah berkedudukan dalam pencarian yang bersemayam di dalam hatinya para makhluk. Setiap manusia ada unsur riya, ya. Maka dengan demikian itu yang harus kita jaga dalam perilaku. Bi iraihim khisalil khair, yaitu agar kita berperilaku dengan baik. Litanala biha al-jahu wal hismatah, agar kamu meraih dengannya itu untuk mendapatkan pangkat dan kehormatan, wal hismatah, yang disegani, al-istihai, lila ailitakuna mu'adzaman bainahum, agar kamu menjadi sebagai orang yang terhormat di kalangan mereka. Enggak usah, biasa saja jadi orang. Enggak usah menghebat-hebatkan diri, kita biasa saja. Wa hubbul jah minal hawa mutabi, sedangkan cinta pangkat kedudukan adalah wujud dari mengikuti hawa nafsunya. Wa fihi, dan di dalam hubbul jah tadi, mencintai kedudukan, dilulukan, itu wahalaka, itu akan menghancurkan kamu, aktaronas, bagi manusia. Fama ahlakan nas ila nas, maka tidak ada yang membinasa manusia kecuali manusia sendiri. Karena itulah kenapa Qabil Habil perang ya antara manusia, hebat-hebatan, rebutan. Nah, manusia juga gitu. Kalau tidak baik hati, maka dia akan saling menghancurkan di antara yang lain. Ai bisa babi talibihim qadr minan nas, sebab pencarian mereka kedudukan di kalangan manusia. Bapak sekalian, walau ansafan nasu haqiqatan li'alimu an aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadah, dan jikalau kita bersikap seimbang
Artinya adil, seorang manusia pada kenyataan pastilah mereka mengetahui bahwa sebagian besar apa yang mereka miliki berupa ilmu, ibadah-ibadah, fadlum min amalil adati laisa yahmiluhum, terlebih-lebih amal yang bisa tidaklah bisa memotasi mereka. Artinya alaiha, di dalam hal tadi motivasi, ulumil ibadah wa al adat, ilmu-ilmu cara beribadah dan amal-amal yang baik yang biasa dilakukan, illam ra'atun nasi wahiyya muhbitatun lil amal, kecuali orang-orang itu adalah penghapus amal tersebut. Artinya kalau kita hasad terhadap kedudukan jabatan orang lain dan kita hasad, itu berarti itu adalah muhbitatun lil amalin, yaitu penghapus dari amal-amal tersebut. Karena itu kita harus jaga amal kita sing ono dijogo. Jangan kita menambah dosa dan maksiat. Sing amal kita yang sudah baik itu yang kita jaga. Jangan kulaan dosa, jangan kulaan masalah yang itu akan menghancurkan kita. Karena itu Bapak sekalian, kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang diriwayatkan dan Rasulullah bersabda, innal murai yunada ma yaumil qiyamah bi armati asma'in, ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khosiru. Nanti di yaumil akhir seorang riya akan dipanggil di hari kiamat, hei orang kafir, ya fajir, wahai orang yang durjana, ya ghadirun, wahai pengkhianat, ya khosirun, wahai orang yang rugi. Karena amalnya hancur, rugi. Kemudian dalla sa'yuka wa batul ajruka, telah hilang usahamu dan telah batal pahalamu. Fala khalaqalakal yauma iltamis ajrun mimman kunta ta'malu lahu, maka tidaklah ada bagian untukmu pada hari ini. Udah habis, gosong, karena hasad tadi, karena riya tadi, habis. Ya, ajrun mimman kunta ta'malu lahu, carilah pahala dari seorang yang engkau beramal untuknya. Ya sudah habis, sudah di akhirat tidak bisa beramal, rugi, cutel. Orang bahasa Tulungagung kan cutel hidupnya, nggak ada artinya, cutel. Nah, fayaqulu ya Rabb ustahistu, ada yang protes ketika dipanggil di 4 tadi, ya kafir, ya fajir, ya pengkhianat, ya orang yang rugi. Ada yang protes, ya Allah, ana ustahid, saya itu mati syahid ya Allah. Ya, artinya orang yang berjuang di jalan Allah, fi sabilika, di jalanmu, ai ilalidinika, untuk mengangkat agamamu. Allah mengatakan begini, kadzabta, kamu bohong. Bohong, kamu bohong, kata Allah. Bal aratu ayyuqala annaka al-fulanu, akan tetapi kamu ingin dikatakan bahwa kamu adalah orang yang hebat. Sujahun wa qad qila dzalika laka, sehingga orang mengatakan kamu hebat, pemberani, dan sungguh dikatakan wa dzalika, dan kepadamu itu ajruka, maka itu adalah ganjaranmu, hebat, luar biasa. Ternyata nggak ada apa-apa karena riya, karena ingin dijemput ahli perang, hebat, kuat, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Maaf, wa kadzalika, ini Imam Ghazali terakhir ditutup, wa kadzalika yuqalu lil alim wal haji wal qori.
Begitu juga orang yang disebut alim. Kalau ada riyanya, naudzubillah, zong. Wal haji nggak mau kalau nggak disebut Pak Kaji, Bu Haji, Pak Kaji. Dipanggil namanya, aku ku haji, celuan haji, ya Allah. Wal qori, dan para pembaca Quran yang hebat-hebat, lagunya enak-enak itu, ujiannya berat. Apalagi suaranya enak, merdu itu ya, itu bahaya. Kalau ada riak sedikit, sudahlah, dia akan betul-betul bisa zong nanti di yaumil akhir. Saya tutup, kama ruya Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, awalum mayud'a yaumal qiyamah wa rajulun qad jama'al Qur'an. Pada hari pertama di hari kiamat dipanggillah seorang yang memang menghimpun, menghafal Quran. Yang kedua, wa rajulun qad qatala fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Yang ketiga, wa katsirul mal, yang ketiga adalah orang yang kaya raya, itu yang nanti akan dihisab pertama. Fayaqulullah ta'ala liqara'i alam u'allimuka anzal ta'ala rasuli. Lalu berfirman Allah, bukankah aku telah mengajarmu sesuatu Al-Quran yang telah aku turunkan kepada Rasulmu? Fayaqulu bala Rabb, betul, saya membaca Quran karena memang itu yang diajarkan Rasulullah. Madza amilta fi ma'alimta, apa yang telah kamu perbuat terhadap apa yang engkau ketahui sehari baca Quran itu loh, kiroknya kok bagus itu loh, kau itu ngamalkan apa? Lalu berkata, ya Rabb kuntu bihi anaul lail wa atrafun nahar, wahai Tuhanku, saya melaksanakan membacanya waktu malam dan siang hari. Allah mengatakan, anta kadzab, anta kadzab, kata Allah. Wa taqul mal kadzab, kemudian malaikat juga ikut, kamu berdusta kok. Fa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, bal aratu ayyuqal fulan qari'un, agar kamu itu dikatakan ahli Quran yang suaranya enak, suaranya merdu, kamu jadi orang yang dielu-elukan. Faqad qila dzalik, maka sungguh telah dikatakan itu. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita tuntasin ya. Satu kali kita minta waktu sedikit lagi. Wa yusyahibul mal, bagi orang yang banyak amal, fayaqulullah, maka Allah berkata, alam ausi'a alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila had, bukankah aku telah melapangkan rezekimu hingga tidak aku biarkan dirimu butuh kepada orang lain? Iya betul Allah, saya memang kaya, terima kasih. Fayaqul fama amiltu fa'ataika, lalu apa yang kamu kerjakan dengan uang yang banyak itu? Sedekahmu seberapa? Membantu orang seberapa? Infakmu seberapa? Maka dia mengatakan, kuntu asilur rahimah wa atasab, saya mengasihi sesama manusia dan saya bersedekah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu bohong. Kemudian diikuti al-malaikat kadzabta. Malaikat juga mengatakan kamu juga kadzab kok. Fa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, bal aratta ayyuqala illa innaka jawadun faqad qila dzalik. Sungguh kamu adalah orang yang dermawan, maka sungguh telah dikatakan itu, tapi kamu riya. Terakhir, wa yutabidati kutila fisabilillah fayaqulullah ma fa'alta, kemudian yang ketiga dipanggil, wahai kamu pejuang fisabilillah, apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu mengerti jihad fisabilillah?
hingga kamu tekok terbunuh. Fakol taltu hatta kultitu. Katanya itu, saya tahu kewajiban saya berjihad dan saya telah berjihad di jalan Allah. Fayakulullah ta'ala, kata, enggak, kamu bohong. Kamu bohong itu. Fatakul malaikat kadab, kemudian malaikat juga mengatakan, si fulan kamu bohong. Wa yaqulullah bal aratu ayyuqalu fulanun jari'un wa sujahun faqad qila dalika. Kata Allah, enggak kok, ternyata kamu agar dikatakan pemberani, pahlawan, orang hebat. Faqad qila dalik, dan itulah kenyataannya. Jadi Bapak sekalian, itu hadis Rasulullah yang menggambarkan hancurnya amal ahli Quran, orang kaya, pejuang di jalan Allah yang riya tidak ada artinya. Begitu juga disebutkan dari fakadzalika yuqal alim, begitu juga orang alim, para kiai kalau naudzubillah, para guru-guru besar kalau sombong udahlah, kalau dia riya udahlah, akan ngambil mikul, ya, mikul itu, mikul tumbuh. Bapak orang Jawa tahu ya, mikul ada kanan kiri, ya, dulu timbul apa rinjing atau tumbuh depan bawah, amal terus dimasukkan, tapi tumbuhnya bocor, bolong, dimasukkan tuh hilang. Bapak sekalian, itulah moga-moga kita menjadi orang yang lurus, yang bersih. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita dijauhkan dari sikap ujub, riya dan takabur setelah hasad. Demikian, terima kasih. Akhul kalam, alfamikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.